Oke guys, jadi sepertinya kita mau pergi ke lapangan basket. Saya nyobain segala macam dan naik sampai 7 kilo. Oh, gila ya. Bisa mendapatkan uang jajan tambahan nih. Jadi kita. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau kasih tahu tentang kota Nanning. Kira-kira apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian kalau mendengar kata Nanning? Atau jangan-jangan kalian belum pernah dengar di mana sih kota Nanning itu? Gak apa-apa teman-teman, aku sendiri juga belum pernah datang kok ke kota Nanning. Jadi, lewat video ini kita akan diperkenalkan oleh teman-teman aku yang sudah pernah datang ke sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja dengan teman aku yang pertama yang kebetulan sedang berada di Nanning. Halo Jaden. Hai guys, jadi aku baru bangun. Ini sekarang jam 8.20. Paling ntar habis gini aku mau cuci muka, sikat gigi, terus beli sarapan. Oke guys, jadi ini sekarang udah 8.30. Aku udah masuk kelas. Ini paling kita mau siap-siap pergi kantin beli sarapan. Yuk guys, kita udah mau perjalanan ke kantin. Halo. Kenalin namanya. Jadi guys, dia tuh dari Thailand. Teman kelas aku juga. Dia baru datang kemarin. Bulan berapa ya? Lupa. Pokoknya baru-baru ini 3-4 bulan ini. Dua根油条。2根要完吃哦。哦。这个还有半边呢。3块钱给你啊，有一条是半边的哦。哦，好的，谢谢啊。3块，还有呢？还有什么？ Ini makanan. Guys, aku salah masuk kelas guys. Jadi mau ganti. Oke. Jadi guys, pelajaran pertama geografi. Ini kita lagi kelas. Kita kalau kelas pakai ada aplikasi ini gitu. Ada aplikasinya sendiri, namanya Dengxun Ketang. Ini aku barusan selesai kelas, sekarang jam 12. Jadi kalau kita siang kayak gini habis kelas gitu biasanya ada waktu istirahatnya guys. Jadi istirahat waktunya kebetulan lumayan lama, sekitar 2 jam setengah lah. Biasa 2 jam setengah buat waktu istirahat. Nah kalau aku siang-siang gini biasanya pergi makan sama anak-anak, mau ke kantin. Oke. Kita pergi makan dulu. Halo guys, sekarang kita sudah ada di kantin. Aku barusan selesai kelas. Aku juga barusan ambil paket. Terus di kantin ramai banget guys. Ini adalah makanan yang aku beli guys. Oke guys, jadi ini udah selesai makan. Di sini pastinya self service ya guys. Jadi kita ke tempat situ, tempat sini kita buang, wes taruh, wes kita mau ke supermarket dulu ya.
Oke guys, akhirnya sudah selesai kelas. Sekarang jam 4.26. Anak-anak lagi main basket sampai. Lagi main bulu tangkis. Oke. Kita bisa main bulu tangkis di depan kamar. Oh iya. Yuk kita main. Jadi kita mau pergi ke lapangan basket. Jangan gue toh. Kita mau main di sana. Lapangan basket. Karena diajak sama kayak kakek Indonesia di sekolahku ya. Oh guys, jadi ini lapangannya. Jadi itu lapangan basket, ini lapangan bulu tangkis, itu pingpong. Wah, ramai juga tempatnya. Wah, guys. Oke guys, jadi aku barusan main, dimarah-marahin terus sama kakek. Soalnya nggak bisa ngitung. Hai guys, jadi aku udah mandi, aku udah di luar sekolah. Kita mau perjalanan ke supermarket. Oke. Jadi di situ ada, di situ apa? Iya. Oh tuh, Setang. Itu barusan kita lewat kantin. Sekarang kita mau ke supermarket. Guys, di sini ada nabati, tapi di sini nabut. Oke guys, jadi aku sekarang lagi pengen ikut meeting kayak OSIS gitu. Jadi barusan selesai kelas, aku pengen bawa kalian jalan-jalan keliling sekolah. Jadi ini asramaku guys, Wen Yuan. Jadi pemandangan daerah asramaku seperti ini guys. Lihat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu ada taman, itu gerbang sekolah depan. Di sini ada gedung kayak bisa dibilang kayak gedung perpustakaan lah ya. Di dalam gedung ini di situ ada aula itu. Ini aula situ semua sampai sana dalam situ aula. Terus di situ juga ada beberapa kantor guru gitu. Nah, terus kita nanti mau ke sini. Kita mau jalan ke sini dulu. Jadi ini adalah perpustakaan yang aku bilang. Ini satu gedung ya guys sama yang tadi di sana. Satu gedung sambungannya ke sini. Nah, itu guys di dalam situ ada kantor. Kantor dulu aku waktu tahun 2019. Aku kelas bahasa, guruku semua kantornya di sini semua. Oke. Tuh, yang itu. Wah, siap. Terus sekarang kita mau pergi ke sana ya. Nah. Oke. Oke guys, jadi di sini adalah kantor kita belajar. Jadi di dalam sini adalah tempat kita belajar. Oke. Maksudnya tempat kelas ya. Oke guys, jadi aku bakal keluar, aku bakal lanjutin lagi turnya. Jadi aku kayak muterin sekolahan gitu ya guys ya. Jadi aku nggak mau lewat situ tengah-tengah gitu. Jadi di sini tuh ya guys. Jadi itu gedung kita tadi ya, itu gedung kita. Terus di sini tuh kosong. Nah tapi ini tuh nyambung gitu loh, kayak kelihatan kan kayak ada jembatan tuh buat nyambung gitu, nyambung ke situ. Nah ini satu gedung lagi, beda lagi. Bisa diomong sap, yo.
nyambung ya pokoknya. Yoi. Oh ya guys, by the way di sini ada parkiran mobil gitu guys, di depannya guys. Di depannya di parkiran mobil gitu. Dan apa lagi ya? Oh, di sini juga ada. Di sini juga ada apa ini? Moto gitu ya? Moto apa moto? Apa itu bengkel-bengkel tuh loh? Jurusan bengkel-bengkel tuh apa sih namanya? Ya engineering itu ya. Yo guys, ini jadi pemandangan taman tadi ya kayaknya. Wah cantik ya. Jadi aku udah selesai jalan-jalan tadi, udah buat vlog. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kehidupan seorang pelajar SMA di Cina, Nanning, Tiongkok ini, sekolahnya gimana, studinya gimana gitu ya, makan apa, di kantin kayak apa, lapangan seperti apa ya, seperti itu tadi ya, yang seperti kalian lihat ya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton, bye bye. Wow, thank you Jaden. Ternyata seru juga ya sekolah di sana. Gede banget lagi tempatnya. Aku jadi pengen ngunjungin deh. Oke, selanjutnya aku ada satu lagi teman yang dengar-dengar sih katanya dia suka banget sama negara Thailand. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa ya akhirnya memutuskan belajar di China. Ini dia, Civania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania. Saya berasal dari kota Bandung dan saat ini saya merupakan mahasiswa dari Guangxi Taxue angkatan tahun 2019. Di Sita saya ini belajar pengajaran bahasa Mandarin. Oke, nah sebelum datang ke Sita sebenarnya saya mengambil 2 tahun belajar bahasa Mandarin di Guangxi Minju Taxue. Jadi sebenarnya saya datang ke Nanning itu udah dari tahun 2017 gitu. Nah, awalnya saya nggak mau loh untuk melanjutkan studi sampai ke China, apalagi kepikiran sampai mau ke kota Nanning. Awalnya saya itu ingin pergi ke Thailand untuk belajar bahasa Thailand. Saya tuh suka banget sama bahasa Thailand dan selama ini belajar otodidak melalui YouTube dan waktu itu saya pengen, kayaknya seru nih kalau ke Thailand. Tapi orang tua tidak mengizinkan dan mengirim saya untuk melanjutkan studi di China untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, kenapa saya bisa memilih Nanning? Ini juga bisa dibilang suatu kebetulan. Jadi awal kedatangan saya ke kota Nanning, awal saya tahu ada kota di China namanya Nanning, itu adalah pada saat saya menghadiri pernikahan kakak sepupu saya yang tinggal di sini, gitu. Waktu saya datang dan sampai di sini, sampai di kota Nanning, saya rasa, wah oke juga nih untuk bisa sekolah di sini, gitu. Akhirnya sejak saat itu, saya mencari-cari informasi tentang sekolah-sekolah mana aja yang bisa saya pilih di kota Nanning, gitu. Oke, sejak awal kedatangan saya diminta nggak banyak sih yang bikin saya sampai shock gimana. Cuman yang pertama itu adalah suhunya yang sangat panas. Biasa saya di Bandung sangat dingin, tapi begitu awal datang ke Minta itu lagi summer ya, panas banget 30 derajat lebih gitu. Jadi kepanasan banget sampai nggak bisa tidur, terus gatal-gatal leher, garuk-garuk gitu. Terus waktu awal saya datang juga kan saya tidak bisa sama sekali bahasa Mandarin. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Nggak bisa hidup gitu ya di sini. Tapi akhirnya ya saya ikut-ikutin aja sama teman-teman yang udah duluan datang ke sini. Jadi mereka ke kantin atau ke jajan apa, saya ikut pesan makanan yang mereka pilih atau mereka bantu pilihin. Itu yang saya lakukan awal-awal saat harus beradaptasi tinggal di China ini, di kota Nanning khususnya. Terus selain itu yang bikin saya kaget awal-awal adalah kampusnya yang luas sekali. Jadi kemana-mana jalan itu membutuhkan 10 menit, 15 menit gitu. Di Bandung biasanya kemana-mana males jalan kaki, nyampe di sini kemana-mana harus jalan kaki. Tapi lama-lama jadi terbiasa juga. Terus berikutnya dari segi makanan ya. Kalau makanan Nanning kata saya enak, meskipun sedikit lebih hambar dibandingin cita rasa di Bandung. Terus juga minyaknya banyak banget, jadi enak namun hambar dan berminyak menurut saya. Tapi suka sih, sampai awal-awal datang ke China, datang ke Nanning, saya nyobain segala macam dan naik sampai 7 kilo. Oh, gila ya. Terus,
Terus dari segi makanan seperti itu, terus suhu juga oke lah, iklimnya. Kotanya ya, kota Nanning itu kalau kata saya nggak terlalu ramai, nggak terlalu kayak big city banget. Terus kotanya juga bersih, jadi cocok sih kalau untuk kita datang untuk belajar gitu. Biaya hidupnya juga jadinya nggak terlalu tinggi. Kalau bagi saya nggak jauh beda sama biaya hidup di Bandung, malah bisa lebih hemat kalau saya nggak banyak jajan. Selain itu apa ya? Ya itu tadi suhunya nggak ekstrim. Jadi buat saya yang alergi dingin, suhu itu penting ya, cuaca di kota tempat saya tinggal. Dan itu juga merupakan kekhawatiran orang tua. Nah, Nanning ini nggak terlalu ekstrim suhunya. Jadi saya masih bisa bertahan saat winter di kota Nanning. Terus so far so good sih selama saya sekolah di Nanning. Pengalamannya indah-indah, nggak ada pengalaman yang kurang mengenakan. Bahkan sekarang saya bisa dibilang kangen sama kota Nanning, kangen makanannya. Aduh, kangen semuanya deh pokoknya. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu ya, dan kita semua bisa kembali lagi ke Nanning. Mungkin segitu aja sharing dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, nambah pengetahuan teman-teman juga. Kalau gitu, sekian dulu deh. Bye-bye. Iya Civania, semoga pandeminya segera berakhir ya, supaya kita bisa segera kembali ke Nanning. BTW, tadi Civania sempat mention ya, kalau awal datang ke Cina, dia kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang akhirnya Civania jadi bisa loh berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin dengan lancar. Dan pastinya sekarang udah jago banget. Relatable banget kan temen-temen? Berarti itu juga bisa buat reminder untuk kita semua, kalau awal datang ke negeri orang itu gak usah takut. Awal-awal sih pasti serem ya temen-temen, tapi bakal worth it kok. Oke, terakhir aku ada teman baik juga yang aktif banget di PPIT Nanning. Kira-kira siapa ya? Langsung aja, ini dia Kak Yeta. Halo Kak Yeta. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kamila Yeta. Saya merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan masih aktif berkuliah di Guangxi University, Kota Nanning, Provinsi Guangxi, China. Saya berkuliah di Kota Nanning itu sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Namun untuk tinggal di Kota Nanningnya sendiri itu baru sekitar 1 tahun nih teman-teman. Dari November 2018 hingga Januari 2020. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kondisi dunia saat ini, kondisi di China juga saat ini masih dalam kondisi pandemi dan belum bisa kembali lagi ke sana untuk berkuliah secara langsung ya di sana. Jadi teman-teman yang sudah kembali ke tanah air itu semuanya masih kuliah online gitu teman-teman. Oke, kira-kira Nanning ini letaknya ada di mana sih? Terus apa sih yang spesial dari Nanning yang bisa menjadi daya tarik di kota Nanning itu? Nanning merupakan ibu kota provinsi Guangxi yang letaknya itu ada di selatan China dan sudah berdekatan dengan perbatasan negara Vietnam. Jadi kota Nanning itu deket banget sama perbatasan Vietnam, dan kalau ke Vietnam itu juga bisa naik bus ya, info yang saya ketahui. Oke, dan kondisi cuaca iklim di kota Nanning itu hampir sama seperti di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin itu cocok banget nih untuk berkuliah ataupun tinggal di kota Nanning. Ataupun teman-teman mau berwisata ke kota Nanning itu juga bisa banget. Di musim dinginnya itu paling dingin sih pernah saya merasakannya itu sampai 0 derajat, tapi tidak sampai turun salju nih teman-teman. Oke, di kota Nanning sendiri apa ya kira-kira yang spesial yang bisa menjadi daya tarik, dan apa sih tempat wisata yang bagus buat dikunjungi di kota Nanning? Oke, yang paling terkenal di kota Nanningnya itu dan diselenggarakan setiap tahunnya adalah Cha Expo. Apa sih Cha Expo? Cha Expo itu adalah China ASEAN Expo, yaitu penyelenggaraan perdagangan yang diselenggarakan untuk menjalin kerjasama perdagangan antara China, Tiongkok, dan Indonesia, dan juga teman-teman ASEAN lainnya, negara-negara ASEAN lainnya. Jadi setiap tahunnya diselenggarakan di kota Nanning, ada gedung Cha Expo juga tuh di kota Nanning, yang gedungnya itu kayak mahkota gitu teman-teman. Jadi di sana penyelenggaraan Cha Expo
bakalan banyak banget para pengusaha yang mendagangkan barang-barangnya gitu teman-teman. Dan apa sih keuntungannya untuk teman-teman mahasiswa Indonesia? Jadi teman-teman bisa mengasah skill Mandarin dan juga bisa mendapatkan uang jajan tambahan nih teman-teman. Jadi di situ benar-benar menjadi salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu sama mahasiswa Indonesia di Kota Nanning. Kemudian tempat wisata di Kota Nanning itu ada banyak banget. Ada yang pertama itu yang paling terkenal adalah Qingshuoshan. Nah, jadi ini kayak gunung, tapi sebenarnya perbukitan dan itu bagus banget. Biasanya menjadi spot favorit juga untuk dikunjungi mahasiswa Indonesia ataupun para wisatawan ke Kota Nanning. Dan kemudian ada Nanhu. Nanhu ini danau yang letaknya itu dikelilingi oleh taman-taman hijau gitu. Jadi teman-teman bisa jogging ataupun bersepeda di sana. Kemudian ada juga Chaoyang Guangchang. Jadi ada Chaoyang Square gitu, dan di sana itu banyak banget pertokoan yang menjual barang-barang branded juga ada. Kemudian ada merek-merek terkenal, merek-merek China juga banyak gitu teman-teman. Jadi di sana bisa jalan-jalan di pelataran itu dan sambil ngeliat toko-toko barang-barang yang bagus-bagus gitu. Dan di malam harinya di seputaran Chaoyang Guangchang itu ada Zhongshanlu yang menjadi night street food. Nah, jadi street food ini yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman mahasiswa. Biasanya kalau misalkan kepengen jajan-jajan gitu malam-malam, misalnya ke Zhongshanlu. Atau ada satu lagi yang di dekat Guangxi University, itu HJL, atau kita bisa nyebut HJL atau Nongyuanlu gitu teman-teman. Nah, di belakang Guangxi University itu sama ada night street food juga, dan biasanya itu rame banget kalau malam hari ataupun weekend. Untuk teman-teman muslim itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau berkuliah di Kota Nanning, karena di Kota Nanning itu juga ada satu masjid besar di Kota Nanning. Itu biasanya teman-teman muslim ibadah, sholat di sana, ataupun waktu lebaran itu kita bareng-bareng sholat id, kemudian makan-makan juga di masjid itu. Dan banyak juga tempat makan halal di Kota Nanning, jadi nggak perlu khawatir nih teman-teman. Kota Nanning bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman Indonesia yang ingin berkuliah di China. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sekian informasi dari saya. Sampai jumpa. Emang the best banget deh Kak Yeta. Lengkap banget infonya. Aku yang tadinya nggak tahu apa-apa tentang Kota Nanning, langsung ada gambaran. Ternyata Kota Nanning seperti itu ya. Aku jadi semakin gak sabar nih pengen cepet-cepet ke sana. Wah, setelah melihat ketiga teman kita, teman-teman jadi kepengen pergi ke sana nggak sih? Semoga kondisi di China dan di Indonesia akan segera membaik ya teman-teman. Cepat normal kembali, jadi kita bisa bersama-sama pergi ke sana deh. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye teman-teman. Jadi